Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaban anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Salam sejahtera untuk kita semua, salam YouTuber. Tadi malam ada yang komen ya, Bang tolong dibahas hal-hal yang tentang yang gaib. Bagaimana menurut Al-Quran tentang orang-orang yang kesurupan. Saya akan jawab komen saudara ya. Sebelum video saya lanjut, silakan subscribe di Prabu Adimasuki channel YouTube, like, komen, share videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu sekalian. Sebelum saya maknai, saya jelaskan arti, keterangan serta maksudnya. Saya bacakan dulu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Selamat menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا الليل والنهار واجعلنا حجة يا رب العالمين Allahumma balighna ma katabal madinah wa arafa warzuqna al-hajjal mabrur warda anna wa fulana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya, artinya yang bermaksud amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Para rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Nah, maksudnya Nabi Muhammad sudah mengimani Al-Quran yang sudah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk kita ini anak umat Nabi Muhammad harus iman, harus yakin, harus percaya. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, gitu kan. Demikian pula orang-orang yang beriman sesungguhnya beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi itu termasuk ucapan janji sumpah setia kepada Allah untuk selalu taat dan mendengarkan kepada semua aturan Allah dan aturan Rasulullah
serta mendengarkan ayat-ayat Allah dan semua cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Itu ya. Jadi seperti malaikat itu barang gaib, hal-hal yang gaib. Jadi kita tidak bisa melihat malaikat. Apa sih? Jadi saudara yang komen itu ada yang nanya, apa sih barang gaib? Barang gaib itu artinya barangnya ada tapi tidak bisa dilihat, hanya sewaktu-waktu saja. Seperti itu. Contohnya orang kalau sakratul maut itu sudah bisa melihat malaikat pencabut nyawa. Itu artinya barang gaib. Barangnya ada tapi tidak bisa dilihat. Nah, seperti orang yang kesurupan. Nah, jadi ada hubungannya ya. Jadi Al-Baqarah 2 ayat terakhir ini termasuk doa untuk meruqyah orang-orang yang kesurupan. Kesurupan itu artinya kerasukan jin kafir, kerasukan setan atau kerasukan iblis. Nah, lalu ada yang komen, loh Pak Ustadz, apa bedanya setan sama jin sama iblis? Beda. Nah, beda ya. Jadi jin iblis itu berkawin anak turinnya namanya setan. Itu. Jadi ada golongannya. Nah, kalau untuk setan sama iblis itu tidak ada yang beriman. Itu. Kafir semua kepada Allah, kufur semua kepada Allah. Nah, kalau jin masih ada yang Islam, masih ada yang mau beriman kepada Allah, tapi sangat sedikit. Kebanyakan kafir kepada Allah. Jadi ayat ini termasuk untuk meruqyah, mendoakan orang-orang yang kesurupan. Mudah-mudahan dengan membaca ayat ini orang-orang yang kesurupan itu bisa sembuh dan makhluk gaibnya tadi bisa keluar. Seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat seterusnya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Termasuk tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, tidak dipaksa. Itu. Tapi kita disuruh untuk mencari ilmunya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa dari kejahatannya. Jadi tergantung orang. Kalau orang itu berbuat amal baik, amal ibadah, maka akan dibalas kebajikan, dibalas surga. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka akan disiksa dan dimasukkan neraka sebab perbuatannya waktu di dunia. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Mohon ampun pada Allah ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Seperti umat-umat zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada zaman Nabi Musa itu kalau melakukan ritual tobat kepada Allah, tobat nasuha, tobat nasiha orang-orang yang dosa besar itu dimasukkan di dalam sebuah gua atau gedung yang gelap, membawa pedang masing-masing, sehingga di situ saling berperang. Nah, kan sangat berat itu menjalankan tobatnya. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Sekarang tinggal tobat, mengakui semua kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi, dan bayar kafarohnya kepada Allah. Seperti itu. Mau punya dosa besar kepada Allah, nah, saya untuk membayar kafaroh tidak mengulangi lagi syiriknya, dan saya akan membangun sebuah musola semampu saya. Itu termasuk namanya kafaroh. Seperti itu. Sehingga dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah. Jadi berat tobatnya zaman Nabi Musa itu. Seperti itu, berat sekali. Jadi kita umat Nabi Muhammad tidak sanggup menjalankannya. Maka setelah zaman Muhammad, tobat itu ditulis mengakui semua kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi, kapok ketun. Terus doa tobat tuh Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu banyak kali bacanya, 100 sampai ribuan kali. Semoga kita diampuni oleh Allah.
Banyak-banyak baca doa itu. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan bayar kafarohnya. Terserah mampunya apa. Bikin musola kah? Mampunya bikin masjid ya bikin masjid. Atau nyumbang ke masjid semampu sesuai kemampuan hambanya itu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami orang iman terhadap mengalahkan kaum-kaum yang kafir. Ini luar biasa ya. Jadi 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini termasuk surat untuk meruqyah orang-orang yang kesurupan. Yaitu ya, saudaraku yang komen tadi malam tentang orang yang kesurupan. Sebenarnya di sini saya tidak membahas tentang ruqyah, karena kalau saya bahas itu 1 jam lebih videonya. Nah, karena doa ruqyah itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada semua. Dinukil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat seperti itu. Jadi di sini saya hanya menerangkan, menyampaikan tentang hal-hal yang gaib saja, seperti ya para malaikat, kitabnya Allah, itu kan gaib itu dulunya, karena turun itu dari Lauhil Mahfuz dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, baru sampai ke Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, sampai kita sekarang ini ada buktinya. Jadi barang gaib itu ada juga buktinya. Atau dalam bahasa tubuh, setiap manusia itu punya barang gaib. Seperti saya itu punya barang gaib. Jadi barang gaib itu barangnya ada, tapi nggak bisa dilihat, hanya sewaktu-waktu saja dilihat. Diri kita sendiri tidak boleh melihat barang itu setiap saat, hanya sewaktu-waktu saja. Nah, itu namanya barang gaib. Jadi rekan-rekanku yang belum ngerti barang gaib itu artinya barangnya ada tapi nggak bisa dilihat, hanya sewaktu-waktu saja. Seperti iblis itu tadi, iblis, setan, jin, itu barang gaib semua, nggak bisa dilihat, hanya sewaktu-waktu saja. Kalau ada yang cerita apa ya hantu apa itu tidak ada, nama hantu di dalam Al-Quran tidak ada, yang ada iblis, jin, setan seperti itu. Itu yang menghias-hiasi hawa nafsu hati manusia. Jadi itu ya. Jadi ayat ini penutupnya, kesimpulannya, saran dari saya supaya diamalkan. Ada sabda Nabi itu mengatakan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah bisa istiqomah setiap malam di rumahnya, maka Allah menjaga dari gangguan iblis, jin dan syaitan. Siang boleh, malam boleh dibaca. Dibaca siang berarti dijaga sepenuh siang hari, dijaga malam dibaca sepanjang malam. Jadi dijadikan ini amalan andalan kita. Nah, itu ya. Jadi kalau orang-orang yang non muslim kadang dengan hal-hal yang gaib itu tidak percaya gitu. Tapi kalau di dalam Islam ya kita memang percaya bahwa barang itu ada, makhluk itu ada. Makhluk gaib itu memang ada seperti itu. Cuma kita disuruh hanya untuk percaya bahwa itu makhluk ciptaan Allah juga gitu. Jadi kita bukan disuruh untuk berteman, bergaul, sering berinteraksi sama makhluk gaib, bukan begitu maksudnya. Sehingga kita bisa perintah buat menambang emas intan berliar dari dalam bumi. Ya, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, dititipi ilmunya seperti itu. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, memang iblis, jin, setan itu Allah serahkan kepada kepemimpinannya, sehingga bisa diperintah, disuruh untuk membangun masjid atau istana gitu ya. Jadi tidak semua manusia bisa mengendalikan makhluk gaib seperti iblis, jin, setan tadi. Kita cukup percaya saja bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Itu aja, bukan percaya sama omongan makhluk gaib, bukan maksud saya. Kita percaya bahwa itu memang makhluk ciptaan Allah, percaya keberadaannya, seperti itu saja. Kita nggak disuruh untuk berteman sama mereka, apalagi memuji makhluk gaib, itu ya terlarang ya, termasuk kategori syirik. Seperti itu. Oke ya saudaraku, yang komen masalah hal-hal yang gaib mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah keyakinan kita. Kalau memang kurang penjelasan saya, silakan komen di kolom komentar saya. Nanti saya carikan lagi Al-Quran surat berapa, ayat berapa, atau hadis apa tentang barang-barang yang gaib. Itu ya, nanti bisa kita perkaya lagi masalah ilmu hal-hal yang gaib. Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.